Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya banati? Na'am la'allakunna fi khair wal afiyah wa fil hamasa al jadidah. Na'am. Wa nujaddid an-niyah daiman liyarfa'allah minna al-jahl wa liyaj'alallah hadhihi al-ulum mubarakah insyaallah. نبدأ يا بنات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. إن شاء الله سنستمر درسنا في مادة الحديث. نعم. في الصفحة 247 ya. Kalau di kitab itu ini halaman 247 ya, dibuka. Itu fi maudhu' ziyaratul kubur. Naam. Nah, Syekh Islam ماذا قال Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Naam. Az-ziyarah tanqasim ila qismaini, ziyarah syar'iyyah wa ziyarah bid'iyyah. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له بمنزلة الصلاة على جنازته. Naam. Jadi kata Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yaitu fi Majmu' al-Fatawa, itu ziarah kubur ya, itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang syar'iyyah dan juga bid'iyah. Jadi ada yang memang disyariatkan dan juga ada yang bid'ah ya, itu tidak boleh kalau bid'ah ya. Nah, faziyarah syar'i yuqsadu biha as-salam 'alal mayyit wa du'a lahu bi manzilati shalah 'ala janazatihi. Ya, jadi kalau syar'iyah itu seperti misalkan kita ingin salam misalkan lewat ya, hanya sekedar lewat itu boleh ya, boleh saja lewat sebagai ziarah mungkin. Dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahli kubur dan lain sebagainya, dan juga berdoa ya, berdoa untuk si mayit bimanzilatis shalah ala janazah. Jadi doa itu sebenarnya sama halnya dengan ketika kita menyolatkan jenazahnya itu ya. Makanya ketika pada zaman Rasulullah SAW kita ketahui bahwa Rasulullah pernah mengunjungi seorang yang meninggal, namun belum sempat Rasulullah SAW menghadiri untuk sholat pada waktu itu. Namun ketika mengetahui seorang ini ya meninggal, maka Rasulullah pergi ke kuburnya untuk mendoakan dia sebagai ganti sholatnya itu, seperti itu. Kama thabata fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'lam ashabuhu idza zarul qubur al yaqulu. Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bilang ya ke para sahabat, ketika kalian ingin menziarah ke kubur maka bilang apa? Assalamualaikum ahlud diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya. Wa yarhamullah al mustaqdimin minkum wal mustaakhirin, nas'alullah lana wa lakum al afiyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tuftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Seperti itu doanya ya. Nah, wa amma ziyarah bid'iyah. Nah, ziarah yang tidak diperbolehkan atau bid'ah di sini mitlu qasada qabru ba'dul anbiya was-salihin lis-shalah indahu aw ad-du'a indahu aw ad-du'a bihi aw talab al-hawa'ij minhu aw talabaha min Allah ta'ala inda qabrihi aw al-istighatsah bihi wa nahwi dhalika, fa hadha min al-bid' allati lam yaf'alha ahad min as-sahabah wal tabi'in lahum bi ihsan, bal qad naha an dhalika a'imma muslimin al-kibar. Ya, jadi kalau ziarah yang tidak diperbolehkan itu misalkan kita khususkan, misalkan ingin pergi ke makam nabi, para nabi-nabi atau para solihin ya. Untuk apa di sana? Untuk sholat misalkan, atau untuk doa. Tapi doa di sini misalkan untuk meminta sesuatu, tapi melalui kuburan itu tidak boleh ya banat ya. Ataupun al-istighatsah di sana, mengenal istighatsah, doa bersama ya. Nauzubillah min zalik, misalkan ya, mungkin kita ketahui banyak ya di sini, misalkan kita pergi ke makam Sunan Ampel lah, apalah, tapi kita di sana untuk
hal yang ingin ingin meminta kepada yang mayit ini, ya itu tidak diperbolehkan sama sekali, ataupun sholat di dekatnya, sudah. Kalau misalkan ingin ke sana, doa saja. Maksudnya meniatkannya bukan sebagai suatu hal yang harus ke sana, tapi mungkin bukan ke Sunan Ampel ya, maksud Ustazah. Misalkan ke makam keluarga kalian, misalkan nauzubillah min zalik ya. Misalkan orang tua yang sudah meninggal, kita ingin ke sana, sekadar mengucapkan doa yang tadi sudah Rasulullah SAW yang sudah Rasul jelaskan pada sahabat, itu juga bisa kita pergunakan sebagai doa. Jadi bukan ke sana untuk sholat, bukan ke sana untuk meminta sesuatu ataupun curhat ya ke kuburan, itu nggak boleh ya, benar. Itu adalah ziarah yang tidak diperbolehkan ya. Bahkan di sini tidak pernah para sahabat melakukan itu, ataupun para tabi'in ya, itu tidak pernah dilakukan. Bahkan ini dilarang oleh para ulama al-muslimin al-kibar ya, yang seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, itu tidak pernah mereka lakukan dan tidak pernah mereka anjurkan ya. Sudah, alhamdulillah maudhu ini sudah selesai. Sekarang maudhu jadid, yaitu kitabuz zakah. Nah, fokus ya sama Ustazah. Az-zakah fil lughah an-nama wa tatwir bermakna az-ziyadah wa taharah. Nah, di sini zakah artinya dalam bahasa itu an-nama wa tathhir ya. Bermakna az-ziyadah wa taharah. Jadi misalkan kita berzakat ya, itu bukan malah mengurangi apa yang kita miliki ya, tapi itu juga menambah, entah itu menambah mungkin akan nanti diberikan gantinya, ataupun diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak mengetahui tambahan apa yang akan kita dapat, seperti itu. Nah, wat toharo di sini misalkan kita sudah membayar zakat, itu toharatun lil mal wali nafsina. Jadi uang kita insya Allah bersih dari misalkan keburukan ataupun ketidakberkahan kalau kita sudah membayar zakat, dan juga dari kita sendiri, kita membersihkan diri dari dosa misalkan dengan membayar zakat ya. Wa fi syar' ya, wa fi syar' hakun wajibun fi malin khas wa huwa bahimatul an'am wal kharij minal ard wan naqdan wa urudu tijarah li ta'ifah makhsusah wa hum al-aqsam al-thamaniyah al-madhkura fi surati Taubah fi waqti khas wa huwa tamamul haul ghairu thamar fa inna waqt husuliha huwa waqtu wujubiha. Nah, di sini pembayaran wajib ya, wajib seperti misalkan uang, atau uangnya itu berbentuk bahimatul an'am ya, misalkan sapi, kambing dan lain sebagainya. Wal kharij minal ard, atau sesuatu yang misalkan kita menanam sesuatu. Nah, berbuahlah tanaman kita. Nah, ini juga dizakatkan. Kalau misalkan petani kan ada padi, ada jagung, seperti itu ya. Wa naqdan ya, naqdan wa urut tijarah ya. Naqdan itu ini ya banat, misalkan emas ya, naqdan itu atau uang. Kalau dulu kan dirham, dinar kayak gitu ya. Nah, urut tijarah, nah zakat ini ya, perdagangan ya. Kalau kita misalkan tijarah itu kan perdagangan, jadi misalkan kita berdagang nih, toko misalkannya kita memiliki toko baju. Nah, misalkan toko ini sudah nyampe adat ataupun jumlah yang harus kita keluarkan zakatnya itu ya, misalkan dari keuntungan kita, misalkan itu harus dizakatkan juga. Li ta'ifah mahsusoh, seperti juga orang-orang yang disebutkan dalam surat Taubah ya, seperti fakir miskin dan lain sebagainya, itu harus kita keluarkan zakat kita kepada mereka, li ta'ifah maksusoh. Jadi hak wajibnya ini kepada mereka yang disebutkan dalam surat Taubah ya. Dan kapan kita akan membayar ini? Wa huwa tamamul haul ghairu thamar. Jadi ketika sampai ke waktu pembayaran ataupun biayanya sudah mencapai nisab ya, artinya itu had
batasnya itu misalkan udah nyampe 100 miliar itu berapa pengeluarannya, seperti itu harus wajib seperti itu ya. Lain halnya dengan samar. Samar itu sesuatu hal yang kita tanam misalkan, berarti itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan itu ketika berbuah ya. Kalau tidak berbuah ya tidak wajib kita bayar seperti itu. Nah, wasumiyat fi syar' zakah liwujudil ma'na al-lughawi fiha wa huwa tanmiyatul mal wa tathhir sahibihi wa hiya ahad arkanuddin wa qad thabatat mada fardiyatuha bil kitabi was sunnah wal ijma'i wal qiyas as-sahih yaqtadiha. Jadi dinamakan di Islam itu az-zakah ya, fi syar' az-zakah karena apa? Adanya di sana arti lugawi. Jadi dalam bahasa Arab tuh ada artinya zakah ini yaitu apa? Tanmiyatul mal. Jadi untuk tanmiyatul mal seperti itu. Entah itu untuk menambah uang, menambah keberkahan, seperti itu ya, tanmiyatul mal. Wa tathhiruhu, untuk membersihkan apa-apa yang mungkin tidak halal dalam uang kita misalkan ya. Tapi jangan diniatkan, oh ya sudah berarti saya mendapatkan uang dari suatu hal yang tidak baik aja lah. Nanti kan kalau misalkan mengeluarkan zakatnya bersih nih uang. Bukan seperti itu ya. Namun kita tidak ketahui, kita misalkan sudah berusaha mendapatkan uang dari pekerjaan yang halal, namun ada sesuatu yang mungkin entah itu kita dapat dari gaji, misalkan orang yang menggaji kita itu dari gaji apalah ya yang tidak baik, maka dengan mengeluarkan zakat, sesuatu yang kita tidak ketahui tentang keburukan uang ini akan menjadi bersih seperti itu. Bukan diniatkan mencari uang yang tidak halal ya Band ya. Nah, wa tathhiru sahibihi. Jadi juga tathhir li sahibihi yaitu orang yang membayar zakat ini ya. Entah itu misalkan dia dikurangi dosanya oleh Allah ataupun diberikan kesehatan dan lain sebagainya ya. Tathhir itu. Wahia ahad arkan din ya. Ini juga zakat ini termasuk dari arkanuddin ya. Wa qad sabata madza fardiyatuha bil kitabi was sunnah al-ijma' wal qiyas as-sahih yaqtadiha. Jadi dalilnya di mana Ustazah? Kalau zakat itu wajib, itu dijelaskan dalam kitab ya, ataupun Al-Qur'an dan sunnah juga, al-ijma', ijma'ul muslimin wal a'immah, wal qiyas as-sahih ya, yaqtadiha. Nah, wali wujubiha syurut ya, wajibnya itu ada syaratnya. Yang pertama, Islam. Jadi orangnya itu Islam ya. Misalkan orang kafir mau bayar zakat tidak ada gunanya juga seperti itu ya. Jadi harus Islam ataupun Muslim. Fala tajib ala kafir, dan tidak wajib untuk kafir karena meskipun dia mewajibkan dirinya sendiri untuk bayar zakat, misalnya ikut-ikutan, itu tidak akan membuat uang mereka bersih ya, dan tidak akan diampuni dosa-dosa mereka karena mereka belum masuk ke dalam agama Islam seperti itu. Wa in kana yukhatib anha fil akhirah. Meskipun pada halnya ya, ini akan dipertanyakan di akhirat nanti ya, entah itu orang kafir, entah itu orang Islam ya. Jadi intinya orang kafir ini misalkan ingin diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dengan syarat yang pertama tadi apa? Islam dulu ya. Wa yu'adzab ala tarkiha, dan akan diberikan azab ataupun diberikan hukuman siapa yang tidak melakukan hal itu di dunia. Nah, wasaniha milkun nisab wa ya'ti bayan miqdaru insyaallah taala. Nah, di sini ya nomor 2. Syarat yang kedua apa? Itu milkun nisab. Jadi uangnya itu sudah sampai batas pengeluaran zakatnya itu. Jadi ada di sana ketentuan-ketentuannya, yaitu misalkan kalau cuma 1 juta apakah itu wajib untuk mengeluarkan zakat, misalkan tidak, misalkan. Jadi berapa, misalkan 1 miliar seperti itu. Jadi nanti akan ada penjelasan di hadis selanjutnya ya. Kita fokus pada pengertiannya dulu atau pemahamannya dulu ya. Wa tsalitsuha mudiyal haul illa fil kharij minal ard fahauluhu husuluhu kama ya'ti. Nah, di sini yang ketiga yaitu mudiyul haul. Jadi ada waktu-waktunya ya Bana, tadi yang ditentukan itu
jumlahnya ya. Nah, yang sekarang ini misalkan misalkan kita dapat dalam satu hari kalau dagang itu dapat 1 miliar misalkan dari bisnis-bisnis semuanya. Nah, kalau dalam satu hari ini apakah kita wajib mengeluarkan zakat tiap hari seperti itu? Karena sudah sampai jumlahnya seperti itu. Misalkan tidak. Jadi berapa? Misalkan dalam 1 tahun mengeluarkan 1 kali seperti itu ya. Di sini. Kecuali di sini al-kharij minal ard, misalkan buah-buahan ataupun padi, jagung ya, yang sudah kita ketahui yaitu al-kharij minal ard, maka itu tidak ada waktunya. Maksudnya waktunya kapan ya? Saat kita mendapatkan buah itu ataupun panen itu seperti itu. Kalau tidak panen mah enggak gimana kita ngeluarin zakat gitu kan ya. Wahia min mahasinil Islam alladzi ja'a bil musawah wat tarahim wat ta'atuf wat ta'awun wa qad udda bir kullu syarr yuhaddid al fadila wal aman war raha wa ghairi dzalika min maqumatil baqa'i li salahid dunya wal akhirah. Jadi ini termasuk kebaikan ya dalam Islam. Karena dengan mengeluarkan zakat itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni dan uang-uang kita itu dibersihkan dari suatu hal yang buruk seperti itu ya. Nah, di sini juga Islam ingin membantu yang tidak mampu ya, menjadi orang-orang yang mungkin akan mampu setelah kita membayar zakat kepada orang itu misalkan. Jadi ada kesamaan lah ya, kesamaan antara orang yang tidak mampu dan orang yang mampu, karena orang yang mampu itu harus memberikan sebagian uangnya itu yang disebut zakat ini kepada orang yang tidak mampu, sehingga akan mengangkat dia dari keterpurukan, mungkin kesedihan karena tidak memiliki apa-apa dengan dibantu oleh orang kaya tadi ya. Nah, faqad ja'alahu Allah ta'ala tuhrah li sahibiha min radilatil bukhl. Nah, jadi Allah juga menjadikan zakat ini wajib untuk membersihkan hati orang yang al-bukhl, yang memang aslinya itu pelit ya, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zakat ini. Wa tanmiyatu hissiyah ma'nawiyah min afaqin naqs. Nah, juga sesuatu yang bisa kita lihat. Misalkan mungkin ternyata setelah kita bayar zakatnya ini dagangan kita makin laris. Atau dengan maknawi. Maknawi di sini dalam artian kita lebih tenang karena sudah membayar zakat seperti itu. Wa musawah baina khalqihi bima khawwalahum min malin. Jadi seperti yang sudah katakan tadi ya, itu akan menyamakan orang yang kaya dan orang yang miskin. Jadi misalnya orang miskin ini akan terbantu seperti itu ya. Nah, yang kita katakan tadi, kita akan merasakan tenang dengan membayar zakat. Intinya, ketika kita misalkan dapat uang, terus uang ini banyak, nggak dikeluarkan zakatnya, mungkin hati kita akan takut terus. Ya Allah, aku takut uang saya habis, aku takut aku miskin, aku takut seperti itu. Namun ketika kita berbagi dengan zakat ini ya, yang sudah disyariatkan oleh Allah, mungkin kita akan mendapatkan ketenangan, uang insya Allah barokah, seperti itu ya, tidak akan takut hilang, seperti itu ya. Wa i'anah minal aghniya li ikhwanihim al-fuqara alladzina la yaqdiruna ala ma yaqimu awadduhum min malin. Nah, juga membantu ya, orang-orang kaya ini akan membantu saudara-saudaranya yang miskin, yang mungkin tidak tidak mampu untuk membeli sesuatu ataupun tidak memegang uang sama sekali seperti itu. Wala quwwah lahum alal amal, dan orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Jadi orang kaya itu membantu orang yang lemah. Wajam anil kalimah hinama yajudul agniya alal fuqara binasibi min amwalihim wa bimithli hadhihi al-faridah al-karimah yu'lam. Nah ya, dengan perlakuan seperti ini ya, orang-orang kaya menghormati yang miskin atau menyayangi yang miskin dengan berbagi kebahagiaannya itu dengan zakat ini. Annal Islam huwa dinul adalah al-ijtima'iyyah alladhi
yukaffiru lil faqiril ajiz al-aish wal qut. Jadi Islam adil ya untuk kita semua. Karena kenapa? Kita memberikan suatu hal yang berharga ya. Kita diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang fakir, yang tidak mampu untuk bekerja, dan bahkan tidak memiliki makan dalam setiap harinya, seperti itu. Walil ghani huriyah at-tamalluk muqabil sa'yuhu wa kadhuhu. Jadi, dan bagi yang kaya ya, dengan memberikan seperti ini, seakan-akan kita tuh berbagi kebahagiaan apa yang kita miliki, seperti itu ya. Dan kita akan mungkin diberikan kemudahan dalam setiap as-sa'i, perjalanan yang selanjutnya, entah itu perdagangan, entah itu cocok tanam dan lain sebagainya. Wa hadha huwa madhhab al-mustaqim alladhi bihi imaratul kaun wa salahuddin wa dunya fala syuyu'iyyah mutatarrifah wala ra'sumaliyah mumsikah syahihah. Waqad hadzara Allah Ta'ala min man'i az-zakah fi nusus katsirah wa tu'adu ala dhalika bil adzabi الشديد فمن ذلك قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ya. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa madhab al-mustaqim, yaitu jalan yang benar ya, ataupun madhab yang benar, itu adalah untuk kebaikan apa yang terjadi di muka bumi ini ya, entah itu dari kebaikan di dunia kita ataupun agama kita ya. Dengan mengeluarkan zakat tadi, maka kita akan dikeluarkan dari dalam hati yang mungkin dulunya pelit ataupun bukhl syadid ya, yang mungkin sangat pelit, itu akan dikeluarkan dalam hati ini dengan zakat itu. Dan mungkin dari hati kita juga ingin dunia ya, ingin dunia bahkan lupa akhirat, maka dengan zakat ini dikeluarkan dunia itu dari hati kita. Jadi akan selalu menginginkan akhirat, seperti itu ya Banat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita bahwa ketika kita mampu untuk membayar zakat, ataupun wajib bagi kita untuk membayar zakat karena kita orang mampu, itu akan mendapatkan azab yang syadid ya di hari kiamat nanti. Ya, di sini ada dalilnya wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah min fadli. Jadi siapa yang bakhil ya, yang berusaha selalu pelit ya pada apa yang sudah dimiliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kelebihan dia atau kekayaan dia itu, misalkan dia pelit dan selalu ingin menjaga uang ini ya, menjaga uang itu bukan dengan tidak berbagi ya Banat ya, bahkan itu akan membuat kita mungkin uangnya tidak barokah dan lain sebagainya karena kita tidak berbagi. Jadi jangan pikir ketika kalian menjaga uang itu dengan menyimpannya terus di dalam lemari dan tidak berbagi dengan yang membutuhkan, itu adalah kebaikan buat kalian. Misalkan itu bukan kebaikan ya Banat, bahkan itu syarr. Di sini katanya bal huwa syarrul lahum, itu sebenarnya keburukan ya. Karena uang itu tidak akan beranak pinak ya Banat. Bahkan kalau ketika misalkan kita berbagi, maka itu sebagai simpanan kita di akhirat kelak ya. Maka kata Allah, siapa yang memikirkan hal itu, yaitu tidak mau berbagi, bahkan kata dia kalau berbagi itu adalah suatu keburukan, maka dia akan mendapatkan ganjaran dengan kepelitannya itu di hari kiamat nanti. Nauzubillah min zalika. Wa jaa fi sahih al-Bukhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man atahu Allah malan falam yu'da zakatahu yu'adda zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah syaja'an aqra yatuquhu yaumal qiyamah thumma yaqulu ana maliku ana kanzuk. Jadi kalau misalkan kita bakhil ya katanya di hadis ini dan tidak memberikan zakatnya yang harus kita bayar, maka pada hari kiamat itu kita akan dikelilingi oleh kekayaan ini dan kita akan korun ya,
akan mengatakan saya maliknya ini kekayaan ini, mungkin akan ditenggelamkan ini orang dalam keserakahannya itu sendiri, seperti Korun ya, memiliki kanzun, memiliki uang, dan ya Allah, apakah kita tidak mau membayar semua di dunia dan kita mendapatkan surga di akhirat ya banat? Ya, lebih baik kita hidup di dunia itu ya mungkin sengsara ya. Ada juga yang zuhud seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak bahkan takut untuk memiliki 2 baju karena saking takutnya itu tidak saking takutnya kepada azab Allah dan ingin surga Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin surga ya banat. Apalagi kita yang mungkin belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, belum dijamin kita masuk surga. Jadi kita harus lebih berusaha lagi yang lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fina jami'an ya banat. Bagi siapa yang belum paham langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.